Enjing, selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi PJJ. Nah, minggu ini setelah PTS, Miss Susan memakai LKS Bahasa Sunda di halaman 21. Sekarang kita masuk bab 3 tentang tugas sehari-hari. Di sini ada wacana, Miss Susan akan bacakan lalu nanti Miss Susan artikan. Dimohon anak-anak untuk menyimaknya ya. Di sini ada judulnya kegiatan Rizky pagi-pagi. Hayam nu kongkorongok ti lebah imah Pak Abraham ngahudangkeun Rizky tina sarena. Rizky ngareret kana jam anu napel dina tembok kamarna. Breh jam 5 kurang saparapat. Kuat Rizky hudang. Terus diuk di sisi ranjang. Telila Rizky ngarapihkeun kasur jeung simbut nu ampir murak. Hawar-hawar kadangu ibu ngagentraan Rizky. Sangkan hudang tur salat subuh. Rizky keluar ti kamar. Muru kacai rekudu. Ibuna manipak pikpek masak di dapur. Artinya, ayam bunyi kongkorongok di halaman rumah Pak Abraham membanguni Rizky dari tidurnya. Rizky terbangun dan dia melihat pukul 5 kurang seperapat di tembok kamarnya. Lalu cepat-cepat Rizky bangun dan duduk di pinggir ranjang. Tidak lama Rizky merapikan kasur dan selimut yang hampir jatuh. Tiba-tiba ibu memanggil Rizky biar Rizky bangun lalu sholat subuh. Dan Rizky keluar kamar sambil cepat-cepat mengambil air untuk wudhu. Ibu melanjutkan masak di dapur. Paragraf kedua. Sabada sholat, Rizky ke kamar deui. Terus meresan buku nu pabalatak dina meja diajarna. Buku nu rek dipake diajar poe eta diasupkeun kana tas. Rizky keluar kamar nyokot sapu injuk nu ngagantung di dapur. Telila Rizky keluar deui ti kamar bari nyapukeun kekebul ti jero kaluar. Sangkan teu kamana-mana ke kekebulna. Ku Rizky diasupkeun kana serok eta kekebul teh samemeh sasapu teu poho Rizky muka jendela kamarnya. Sangkan hawa nu seger tur cahaya panon poe bisa asup ka kamarna. Sesudah sholat, Rizky ke kamar lagi lalu membereskan buku yang berantakan di meja belajarnya. Buku yang akan dipakai di hari itu dimasukkan ke dalam tas. Lalu Rizky keluar mengambil sapu injuk yang menggantung di dapur. Tidak lama Rizky keluar lagi dari kamar sambil menyapukan kotoran dari dalam keluar. Tidak lama biar tidak kemana-mana debunya. Oleh karena itu Rizky masukkan ke dalam serokan. Nah, sesudah menyapu, Rizky tidak lupa membuka jendela kamarnya biar hawanya yang segar dan matahari bisa masuk ke kamarnya. Paragraf ketiga. Kira-kira jam 6 kurang saparapat Rizky muru ka jamban pikeun mandi. Disabun jeung ngosok untu mangrupakeun hal wajib anu dilakukan pas mandi. Sabada mandi, teu poho Rizky ngagaringkeun awakna ngagunakeun anduk. Kira-kira jam 6 kurang seperapat Rizky menuju ke kamar mandi untuk mandi. Lalu disabun dan menggosok gigi merupakan hal yang wajib dilakukan saat mandi. Sesudah mandi, tidak lupa Rizky mengeringkan badannya menggunakan handuk. Paragraf keempat. Rengse mandi, Rizky asup deui ka kamar. Rap make baju seragam sakola bari ngenteng. Bisi aya nu kaliwat jeung nu teu merenah ka tempona. Selesai mandi, Rizky masuk lagi kamar. Sambil memakai baju seragam, dia mengintip takut ada yang tertinggal. Lanjut di halaman 22. Tidak lama, Rizky keluar dari kamar. Lalu dipanggil oleh ibu untuk sarapan. Tidak lama sarapan, Rizky mengambil tas, kaos kaki, dan sepatunya. Setelah dipakai sepatu dan kaos kakinya, Salman datang menyapa Rizky. Rizky salaman ke ibu dan bapaknya, mencium tangannya lalu berangkat ke sekolah sambil jalan. Kebetulan sekolahnya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Tugasnya yang A, lihat gambar di bawah ini. Nomor 1, kegiatan apa yang dilakukan di atas? Jawabannya boleh pakai bahasa Indonesia. Nomor 2, kapan waktunya kegiatan di atas dilakukan? Yang B, tugas kedua nomor 1,
Bangun tidur bagusnya waktu apa? Pagi, siang, atau sore. Nomor 2, biar badan segar dan tidak bau, sepulang sekolah harus apa? Nomor 3, kegiatan yang wajib dimandi yaitu, nah seperti tadi, seperti Rizky yang lakukan, ngosok kuntu, jeung sasabun atau nah, nomor 4, sangkan teu bararese sabada mandi kudu dielap ku kalian sesudah mandi biar tidak basah. Dielap oleh apa? Nomor 5, biar tidak kena penyakit sebelum berangkat ke sekolah harus apa? Oke, kalau sudah dijawab, ditanda tangan atau diparaf oleh mama atau papa, difoto dan dikirim di classroom kelas 2. Hatur nuhun, wilujeng enjing.